suka melihara ikan cupang atau sedang usaha pembudidayaan ikan, kami punya tips budidaya kutu air Moina dan Daphnia loh, yang digunakan sebagai pakan untuk beberapa jenis ikan hias dan beberapa benih ikan. Nah, sobat pembudidaya, jika kita ingin melakukan kegiatan budidaya kutu air Moina dan Daphnia, maka kita siapkan bahan-bahannya. Ada dedak, pakan pelet dengan protein kurang lebih 40%, probiotik, tepung terigu, dan juga daun pisang kering. Sobat pembudidaya, sebelum kita melakukan kegiatan budidaya pakan alami, yang perlu kita persiapkan adalah media. Wadah bisa berupa bak terpal, kemudian medianya bisa berupa air. Air juga bisa berasal dari air PDAM, air sumur bor, kemudian juga bisa air sungai. Airnya kita lakukan sterilisasi. Kurang lebih ini adalah diameter 2 meter dan ini kurang lebih sekitar 2 kubik. Kemudian sambil kita menyiapkan airnya, kita siapkan media pupuknya yang harus kita siapkan sebagai media tumbuhnya fitoplankton. Nah, ini dedaknya kita timbang. Ini kurang lebih di dalam media ini 3 kilo dedak. Kemudian kita ambil pakan pelet. Pakan peletnya kurang lebih 3 kilo juga. Kurang lebih 3 kilo kita campur jadi satu. Seperti ini. Kemudian kita masukkan probiotik. Yang kita gunakan merupakan probiotik produksi dari BPBAT Mandiangin. Ini kita ambil kurang lebih 100 ml probiotik ini. Kita tuangkan di sini. Kita tuangkan, baru kita probiotiknya kita aduk. Setelah ini tercampur merata, baru kita tutup atasnya. Kita tutup, kita lakukan proses fermentasi kurang lebih 3 hari. Ini hasil dari proses fermentasi selama 3 hari. Kemudian kita masukkan pupuk tersebut. Jadi kita masukkan sambil kita kelilingkan pupuk. Kemudian kita tambahkan daun pisang kering. Nah, daun pisang kering ini kurang lebih 1 kilo kita masukkan di tempat sini, dan ini berfungsi sebagai media tumbuh antioksidan bagi kutu air, dan ini juga sebagai media tempat untuk nanti tumbuhnya fitoplankton juga. Nah, kemudian kita biarkan kurang lebih prosesnya 7 hari. Setelah itu, setelah 7 hari baru kita tebar indukan Moina. Setelah 7 hari kita lakukan proses penyiapan media. Nah, seperti ini. Nanti air akan hijau, berarti sudah tumbuh fitoplankton sebagai media awal untuk konsumsi daripada si kutu air. Nah, baru setelah itu kita tebarkan indukan daripada kutu air merata di kolam seperti ini. Nah, kemudian sebagai nutrisi hariannya yang bisa kita berikan setiap 2 hari sekali, kita lakukan proses pembuatan nutrisinya. Untuk membuat media nutrien ini, maka yang kita perlukan adalah pakan pelet. Nah, lagi-lagi nih pakan pelet kita ambil kurang lebih 1 kilo media. Kemudian kita campurkan tepung terigu kurang lebih 1 kilo. Nah, kemudian kita gunakan probiotik kurang lebih 50 ml di dalam 1 kilo. Nah, kemudian baru kita aduk. Nah, setelah tercampur merata, baru kita
lakukan proses fermentasi dengan menutup bagian atas daripada media ini. Nah, ini adalah setelah kurang lebih 3 hari proses fermentasi dilakukan untuk penyiapan nutrien daripada muaina tersebut. Nah, kemudian untuk memberikan nutrien tersebut kepada kutu air tersebut, maka hasil ini kita tambahkan kurang lebih 5 liter air. Kenapa, sobat pembudidaya? Supaya dia lebih mudah mengabsorpsi, mengambil makanan tersebut, sehingga partikelnya lebih kecil. Nah, ini sobat pembudidaya, setelah kita tambahkan air tersebut, nah ini kita berikan setiap 2 hari sekali. Dalam 2 kubik ini kita memberikannya kurang lebih 1 liter. Kemudian 2 hari berikutnya baru kita berikan lagi. Setelah 7 hari kutu air akan booming dan bisa dipanen. Kemudian lakukanlah panen kurang lebih sebanyak 80-85%. 15%-nya kita untuk stok sebagai induk untuk budidaya berikutnya. Muaina dan Dapnia ini mengandung kurang lebih 70-75% proteinnya dan juga lemaknya kurang lebih 13%. Dan ini sangat cocok untuk pertumbuhan ikan hias dan juga untuk pembenihan ikan. Harga di pasaran segini saja 5.000. Harganya menjanjikan dan menguntungkan. Sobat pembudidaya wajib loh untuk mencobanya.